Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alah, anak-anak belum semangat nih. Ibu ulangi lagi ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama ya. Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi tubillahi robbah, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, birahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Nah, sekarang ibu mau mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Ibu absen ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hatika hadir ndak? Iya, hadir. Akbar hadir? Hadir. Terus Utami hadir? Hadir juga. Juanti hadir? Hadir. Terus Gusti hadir ndak? Hadir. Nah, alhamdulillah kelas ini hadir semua ya. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu Guru mau memberi free test terlebih dahulu. Apakah anak-anak ada yang tahu ada berapa negara yang sudah bergabung dalam negara ASEAN? Ada yang tahu? Iya, Akbar, apa? Iya, benar, ada 10 negara yang masuk atau bergabung ke dalam ASEAN. Benar sekali yang dikatakan Akbar. Nah, minggu lalu kita belajar di tema 1, subtema 1, yaitu pembelajaran 4. Sekarang kita akan belajar di tema yang sama, yaitu tema 1, subtema 1, tetapi di pembelajaran 5. Ya, anak-anak? Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak didik Ibu bahwasanya anak-anak didik Ibu harus tetap semangat, harus rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita, Ibu mau mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu. Di sini anak-anak tahu lagu negara ASEAN? Lagu, iya, mari kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pendiri ASEAN-ku ada 5 negara: Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, termasuk Filipina. Yes, sekarang aku paham ilmu tentang ASEAN, ku ingat dalam-dalam. Yeay, udah semangat untuk belajar? Iya. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini atau pada gambar yang ada di buku siswa. Apakah anak-anak tahu itu gambar apa? Apa, Hatika? Iya, benar sekali yang dikatakan Hatika. Nah, yang dikatakan Hatika itu merupakan gambar sebuah peta negara ASEAN. Benar sekali. Nah, bagaimana menurut anak-anak pengaruh kondisi geografi bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari bersama-sama ya, anak-anak. Nah, sebagian besar Asia Tenggara itu beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Jadi, hutan tropis kita ini kaya dengan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu, rotan. Nah,
hanya negara Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Nah, hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah yang sangat luas. Nah, laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu yang pertama yaitu ikan dengan hasil lautnya. Terus ada jalur transportasi air, terus objek wisata dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, jadi di sini kita tahu kondisi geografis itu, mengetahui juga dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kondisi geografis di Asia Tenggara sendiri hampir semuanya itu memiliki laut. Nah, anak-anak, laut itu sendiri menghasilkan berbagai sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, anak-anak, gambar peta ASEAN ini telah kita pelajari di pembelajaran 1. Anak-anak, ada 10 negara yang sudah bergabung dalam ASEAN ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang negara ASEAN. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang geografis masing-masing negara yang tergabung di dalam ASEAN. Tetapi hari ini Ibu Guru mau membahas 3 negara saja ya dalam negara ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan juga Malaysia. Nah, selanjutnya, Indonesia sendiri secara letak geografisnya itu terletak di iklim yang ada di Indonesia adalah iklim tropis. Jadi Indonesia beriklim tropis. Nah, kondisi geografis di Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan diimpit oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api, anak-anak. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayah rawan dengan gempa, anak-anak. Nah, anak-anak, di sini kita tahu ternyata negara kita itu banyak pulaunya dan termasuk salah satu kepulauan terbesar yang ada di dunia, anak-anak. Nah, di Indonesia mempunyai tanah yang subur dan masih banyak hutan-hutan ya, anak-anak. Tapi di sini yang perlu kita tahu, di Indonesia sendiri memiliki gunung api yang sangat banyak yang sampai saat ini masih aktif. Itu dikarenakan Indonesia ada 2 relief tadi yang ada di Indonesia, yaitu atau 2 sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Letak geografisnya itu 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Dan iklim negara Brunei Darussalam adalah tropis khatulistiwa. Jadi juga ada panas dan juga ada curahan hujan ya, anak-anak. Nah, kondisi geografis Brunei terdiri atas 2 wilayah. Nah, 2 wilayah yang terpisah. Ada wilayah barat dan ada juga wilayah timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia, wilayah barat yang merupakan daratan yang rendah, yang berawan-awan. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Nah, jadi wilayah tersebut terdapat Teluk Brunei ya, anak-anak.
Nah, anak-anak, ini adalah kondisi geografis dari negara Brunei Darussalam yang dijelaskan Ibu tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis yang ada di negara Malaysia. Negara Malaysia itu sendiri letak geografisnya adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan. Dan 100 derajat bujur timur dan sampai 120 derajat bujur timur. Nah, iklimnya sama, anak-anak, yaitu beriklim tropis khatulistiwa, sama dengan negara Brunei tadi. Nah, kondisi geografis Malaysia terdiri atas 2 kawasan, yaitu kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentuk terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi oleh bentukan pergunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawan-awan, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok, anak-anak. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai letak geografis negara ASEAN, yaitu negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Nah, Ibu tidak menjelaskan letak geografis Indonesia. Ibu di sini hanya menjelaskan 3 negara saja yang di negara ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan juga Malaysia ya, anak-anak. Nah, Ibu mau anak-anak berdiskusi dengan teman sebangkunya. Lalu setelah itu anak-anak berdiskusi dan hasil diskusinya dibuat dalam bentuk diagram Venn. Jadi anak-anak berdiskusi dengan teman sebangkunya, lalu hasil diskusinya anak-anak buat dalam bentuk diagram Venn seperti yang ada di buku siswa. Ada contohnya dalam buku siswa, anak-anak bisa lihat ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dan menjelaskannya. Nah, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Nah, Ibu rasa waktunya sudah lewat dari 10 menit. Apakah anak-anak sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Iya, silahkan dikumpulkan. Baik. Nah, selanjutnya hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk membuat sebuah patung. Benar sekali yang dikatakan oleh Akbar tadi. Nah, patung Nusantara banyak diamati masyarakat dunia, anak-anak. Nah, kayu itu dimanfaatkan juga untuk dibuat patung Nusantara. Banyak yang diamati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, anak-anak sudah mempelajari cara membuat patung sederhana. Nah, di sini anak-anak, ambillah bahan patung anak-anak yang sudah dibawa, yang disuruh Ibu minggu lalu. Bahan-bahannya. Lalu anak-anak kali ini akan membuat patung dengan model yang sederhana. Yang sederhana dari karya. Nah, kali ini kita akan membuat patung dengan model sederhana yang lain dari kayu, tanah liat, atau anak-anak bisa membuat platisin atau lilin malam sendiri ya anak-anak. Nah, kemarin Ibu sudah beritahu apa saja alat dan bahannya. Jadi anak-anak bisa lihat di pembelajaran 2 ya. Nah, silakan anak-anak membuat patung dengan bahan yang sederhana. Ibu akan melihat hasil kerja anak-anak semua. Dari cara pembuatannya, Ibu akan menilai hasil karya anak-anak ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai mengerjakan patungnya anak-anak atau karya gimana sih? Apakah udah selesai membuat karya patung dari bahan sederhananya anak-anak? Iya, belum selesai.
Maka pembuatan pengerjaan patung sederhananya anak-anak bisa lanjutkan di rumah. Nah, anak-anak masih semangat belum untuk belajar? Ibu rasa anak-anak belum semangat nih. Mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan post-test untuk mengetahui apakah anak-anak memahami atau menyimak dari penjelasan Ibu tadi. Ibu akan memberikan 2 soal. Ya, anak-anak, yang bisa anak-anak ajukan tangannya, angkat tangannya kalau yang bisa, ya. Nah, soal yang pertama yaitu negara Indonesia secara letak geografisnya itu terletak di... Ada yang tahu? Iya, Akbar tahu. Iya, benar sekali yang dijawabkan oleh Akbar tadi, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 bujur timur sampai 106 bujur timur. Itu merupakan letak geografis negara Indonesia. Beri tepuk tangan dulu untuk Akbar. Nah, selanjutnya soal yang kedua yang bisa anak-anak angkat tangan ya. Nah, dengarkan dan simak soal yang Ibu baca. Nah, berdasarkan letaknya, maka iklim dari negara Brunei Darussalam adalah, ada yang tahu? Iya, Hatika tahu? Iya, benar sekali yang dikatakan Hatika. Jadi letak iklim di negara Brunei Darussalam yaitu tropis khatulistiwa. Benar sekali, beri tepuk tangan dulu untuk Hatika. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagian besar negara Asia Tenggara itu beriklim tropis. Nah, kaya akan flora dan fauna, dan hutannya menghasilkan kayu sehingga kayu dapat dimanfaatkan untuk kesenian juga, dan masih banyak manfaat lainnya ya anak-anak. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu. Ada yang tahu kita mau nyanyi lagu apa? Nah, kita akan menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Gelang, sepatu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Yeay. Nah, anak-anak, sebelum pulang Ibu tidak bosan untuk mengingat kepada anak-anak Ibu bahwa anak-anak harus tetap semangat untuk belajarnya. Ya, tidak boleh malas, harus rajin belajar dan tugas-tugasnya harus dikerjakan seperti PR-nya tadi tuh ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, mari kita angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafil khus illal lazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sab. Amin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anak semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.